lanjut lagi ya. Ya. Sekarang ini agak lebih detail nih kita nih. Kita akan bikin koneksi untuk ini. Untuk pertama, jadi sekarang kita bikin dulu koneksi untuk baja. Nanti kita lanjut lagi ke penulangan beton ya. Ini masuk ke istilahnya proses desainnya. Jadi prosesnya tadi yang detail ini adalah pertama kita memberikan koneksi dulu untuk yang baja. Nanti setelah itu kita akan masuk ke metode memberikan penulangan terhadap bagian-bagian beton ya dari model kita ini. Pertama pagi ini kita coba dulu untuk yang koneksi baja. Koneksi bajanya itu istilahnya itu adalah bolt and weld connection. Jadi bolt weld connection adalah koneksi menggunakan baut dan pengelasan. Saya biasanya kalau untuk struktur baja lebih baik juga nanti misalnya kalau ini mengenal dulu simbol-simbol welding. Kenapa? Karena untuk implementasinya jelas di sini kita akan menggunakan memberikan input untuk simbol-simbol pengelasan, walaupun nanti yang memberikan perhitungan untuk pengelasannya itu adalah si welding engineer biasanya di proyek ya. Tapi si yang kita sebagai implementernya di model itu alangkah baiknya kita juga mengenal simbol-simbol pengelasan di sini. Nah, seperti ini kan. Kalau misalnya kita nanti mengerikan pengelasan, nanti di sini ada nih bermacam-macam simbol pengelasan sesuai dengan peletakannya, gitu loh. Jadi alangkah baiknya kita juga misalnya kalau misalnya nanti Bapak Ibu misalnya sharing kembali ya ke siswa ataupun ke mahasiswa, nanti juga ada pengantarnya juga nih mengenai pengenalan mengenai simbol-simbol welding ini. Jadi di sini nanti akan ada juga gitu loh. Diimplementasikan itu simbol-simbol, tapi biasanya ini sudah di desainnya itu sudah ditentukan gitu loh. Tapi ya paling tidak ada sedikit pengetahuan juga kita mengenai ini apa sih maksudnya gitu loh. Simbol-simbol pengelasan seperti ini. Nah. Oke. Sekarang saya akan kita akan fokus ke koneksi ke sambungan baja di kolom ketemu dengan beam di grid F8 ini ya. Di grid F8 saya cek dulu ini balok ini dia ada di elevasi berapa. Saya klik balok ini, klik kanan inquiry part, dia ada di elevasi 6400. Nah, saya bisa buka view untuk elevasi 6400 ya. Kalau kita buka di sini Ctrl I, kita punya di 6405 plan 6405 ada kan. Coba dibuka Ctrl I, view list. Kita ada 6405 ya. Itu boleh kita buka. Nah, ini 6405. Nah, tampilannya mungkin seperti ini. Nah, kenapa yang lainnya di bawah nggak kelihatan? Karena jarak pandangnya tipis ya. Jarak pandangnya tipis ke bawah. Tapi nggak apa-apa. Karena kita akan fokus ke ini aja nih. Kesambungan ini. Yang ada di grid F ini. Yang ada di grid F8. Nah, yang nggak usah dipikirkan kenapa yang di bawah nggak terlihat, karena kita juga nggak membutuhkan itu. Kita hanya fokus ke ini aja bagian ini, nah, ke atas. Oke. Untuk memberikan koneksi beam ketemu kolom ini, kita harus harus melakukan cutting atau pemotongan. Dalam hal ini pemotongan terhadap si beam ini. Kalau kita lihat di sini kan beamnya masih menembus kan. Ya, kemarin kita letakkan dia di center. Jadi dia posisinya menembus si kolom sehingga di centernya ini. Jadi menembus posisi flanknya si kolom. Kalau tanpa atas posisinya Ctrl P, nah posisinya seperti ini. Nah, ini. Nah, syarat untuk melakukan pemotongannya akan kita potong sih ini. Yang akan kita potong adalah si balok ini atau si beam ini. Syarat untuk melakukan pemotongan itu posisi potong kita itu harus tegak lurus terhadap si objeknya ini, view-nya. Jadi kalau misalnya ini balok beamnya, nah posisi potong itu harus tanpa samping atau tanpa atas. Gak boleh pakai tanpa 3 dimensinya, gitu loh. Jadi kayak gini kan, saya ambil tanpa atasnya di elevasi 6405 ya. Jadi tolong kita selayakan, kita buka tadi view 6405, kita bikin tanpa atasnya. Jadi nanti kita akan potong ini, kita akan potong si balok ini. Nah, untuk melakukan pemotongan terhadap si beam ini,
kita nanti akan memerlukan dua titik yang nanti dua titik ini dihubungkan jadi garis, yang garis ini sebagai garis potong, gitu loh. Garis potong ini harus tegak lurus terhadap pandangan kita. Misalnya ini baloknya nih, tapak atas baloknya begini, nah garis potong itu kayak gini, tap gitu. Jadi kayak pisaunya yang dibikin dari dua titik gitu loh, dari titik atas, titik bawah, nah dia begini. Jadi tegak lurus terhadap pandangan kita, seperti ini nih. Saya tegak lurus terhadap pandangan atas si balok, sehingga nanti saya bisa potong di sini, gitu loh. Nah, ya. Nah, sekarang previewnya dulu ya, perhatikan dulu, nanti baru kita coba. Nah, tapi yang jelas buka view plan 405, tapak atasnya plan seperti ini, dan saya akan melakukan pemotongan terhadap beam ini. Ya. Elevasi itu di mana Pak? Di 406. Hah? 406. 640. Oh, yang 6405-nya nggak ada? Ada. Ya, beda 1 mili nggak apa-apa lah. Bisa, masih bisa. Yang penting masih kelihatan seperti ini ya. Oke. Beda 1 mili aja nggak apa-apa. Mesti nggak boleh, tapi ya udah 6405 itu di view itu di gridnya itu kemarin kayaknya. Oke ya. Tapak atas sudah begini ya posisinya. Oke. Sekarang lihat dulu bagaimana saya melakukan ini. Nah, saya akan masuk ke menu edit. Lihat, di menu edit ini ada bermacam-macam cara melakukan pemotongan. Nanti kita akan coba satu persatu ini. Tapi tadi kita udah coba split sama combine ya. Split sama combine udah kita coba. Nah, sekarang kita akan melakukan pemotongan. Ada dua cara yang sama di sini, yaitu fit part end sama line cut. Ya, ada dua cara yang sama. Nah, ini yang kita coba dulu. Nanti berikutnya di berikutnya kita akan coba juga polygon cut sama part cut. Tapi sekarang saya akan coba ini dua ini, fit part end sama line cut. Ini caranya sama. Lihat, saya coba dulu ya. Saya coba dulu fit part end. Ini perhatikan aja dulu, fit part end. Saya klik, oke. Klik fit part end. Kemudian tagline akan di sudut kiri bawah akan menanyakan pick part to be fit. Tentukanlah benda yang mau dipotong, ya kan? Yang mau dipotong adalah si beam kan? Kita select dulu beamnya. Nah, gitu. Select beamnya. Sekarang perintahnya beda lagi. Pick first point on cutting line. Tentukanlah titik pertama untuk jadi garis potongnya. Titik pertamanya saya ambil sini. Ujung sisi ini kan kolom ya, penampangnya kolom ini kan. Saya ambil ujung depannya ini, permukaannya ini satu. Titik pertama, titik keduanya ke sini. Nah, dan si beam akan langsung terpotong di garis yang kita tentukan tadi, dua titik yang tadi. Dan seperti ini. Nah, ini kalau menggunakan fit part end. Nah, cara yang sama kalau kita menggunakan line cut juga sama, mirip. Lihat ya. Saya ulang lagi. Saya pakai line cut, klik. Line cut, sama juga. Tagline akan menanyakan, select object to be cut. Tentukanlah objek yang mau dipotong, yaitu si ini, beam. Nah, oke, kita select beamnya. Pick first point on cutting line, sama kan? Tentukanlah titik pertama untuk garis potong. Titik pertamanya saya ambil juga di permukaan ini. 1, 2. Titik kedua sini. Klik, oke. Tapi dia nggak hilang, belum hilang. Malah sekarang tagline tanya lagi. Pick side to remove. Tentukanlah yang mana bagian yang mau dibuang. Nah, jadi bedanya sama tadi. Yang tadi itu otomatis bagian yang lebih kecil itu akan hilang. Kalau sekarang kita bisa milih bagian mana yang mau dibuang. Kalau saya select ini akan hilang. Kalau sebaliknya, kalau saya select ini, saya ulang lagi, line cut, ini, potong dari sini ke sini. Nah, kalau ini yang saya select, ini yang hilang, gitu. Nah, itu menggunakan line cut ya. Jadi line cut ini kita akan disuruh memilih mana yang akan dibuang, gitu loh. Nah, tapi kalau fit part end, fitting itu dia udah tahu yang kecil. Jadi fitting ini kayak dipangkas gitu, dipangkas. Nah, bagian yang lebih kecil itu akan dibuang. Namanya fitting kan? Fitting itu kayak dipangkas, disunat gitu loh. Fit part end. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan fit part end aja. Itu lebih cocok untuk kondisi seperti ini. Lebih praktis, ya. Oke, sekarang boleh dicoba. Ya. Objek snap-nya biasanya ini kita nyalakan ya. Kita atur dulu. Boleh kita atur objek snap ya. Sebaiknya objek snap itu yang hidup itu nyala dari ini. Snap to point and grid intersection nyala. Snap to end point nyala. Ini center nih nggak usah. Midpoint itu oke, nyala, nggak apa-apa. Intersection point nyala. Ini perpendikularnya kita matikan aja. Sewaktu-waktu aja kita nyalakan.
Sama yang terakhir ini, yang tadi ini ini nyala. Nearest point nyala. Yang pertama ini ya. Nah, ini nyala. Yang kedua nyala. Yang ketiga matikan aja. Yang circle itu ya, center point matikan aja, nggak perlu. Midpoint nyala kan, nggak apa-apa. Kemudian yang intersection point nyala, yang X. Yang perpendicular matikan aja. Ini extension line juga matikan. Nah, ini yang paling bahaya, ini matikan nih. Snap to any positionnya matikan. Kemudian nearest point nyala. Ini line edge matikan. Ini yang dua terakhir ini nyala nih. Geometry line sama reference line ini nyala dua-duanya. Nah. Kalau dia nggak bekerja di layar, bisnisnya apa yang Kalau tidak bekerja di masa? Coba ya, lihat, perhatikan. Jadi fit part end dulu, klik. Select objeknya dulu, jangan lupa select objeknya dulu, jangan lainnya. Kenapa tidak muncul? Karena langsung select titik ini gitu. Jadi select objeknya dulu. Ya. Fit part end, oke? Select objeknya dulu, perhatikan perintahnya tagline. Select partnya dulu, bendanya dulu. Nah baru stepnya pasti nyala gitu. Oke. Jadi select objeknya dulu, fit part end, select objeknya dulu, baru ini di sudut permukaan bawah sini kiri dan sudut permukaan kanan. Nah, otomatis dia akan terpotong. Oh, part cut. Part cut beda lagi. Mestinya terpotong ya kayak gini. Nah, ya. Oke. Nah, ini kalau saya Ctrl P tanpa 3 dimensinya, ini kita akan bisa ngelihat ini. Nah, kayak ada garis kuning ini. Kelihatan nggak ada garis kuning ini di atasnya? Ini adalah garis potong. Ini bidang potongnya si objek. Ini jangan dihapus. Kenapa? Kalau ini kita hapus, lihat ya. Ini saya hapus, saya delete. Objeknya akan balik lagi seperti semula. Gitu. Jadi ini ada garis potong atau bidang potong yang tidak boleh kita hapus. Tapi objeknya udah terpotong ya. Coba cek di sini. Double klik di latar. Nah ini. View properties. Masuk ke display. Fitting. Fittingnya coba centangnya dicentang dua-duanya fitting ini. Di display ya, ini. Display. Lihat, ada fitting. Coba centang ini. Dua-duanya. In model sama in component, kemudian modify. Ini nggak muncul, nggak kelihatan. Nah, garis cuttingan ini atau fit part end ini, nah ini tadi saya bilang nggak boleh kita hapus ya, tapi kalau kita nggak mau ngelihat nanti, ini bisa kita matikan aja di display sini. Fittingnya ini bisa kita matikan centangnya. Kalau kita nggak mau lihat, dia akan hilang gitu. Tapi kalau kita pengen menampilkan sewaktu-waktu, ini bisa ditampilkan. Kenapa harus kita tampilkan sewaktu-waktu? Kenapa harus kita tampilkan sewaktu-waktu? Karena kadang-kadang kita perlu untuk menggeser-geser potongan. Apa maksudnya menggeser-geser potongan? Misalnya begini, ini cuttingannya kan ada di sini nih, di pinggir kolom kan. Bisa jadi nanti saya pengen menggeser 3 garis cuttingan, lihat ya. Saya ambil garis cuttingan ini, saya select, saya move. Saya move, bisa move spesial linear dari sisi sini ke depan sedikit sejauh misalnya ke arah Y sejauh minus 100 misalnya. Move, dia akan digeser ke depan. Nah, garis cuttingannya digeser ke depan, jadi cuttingannya juga bergeser gitu. Jadi kita bisa menggeser-geser posisi si cuttingannya gitu. Karena kalau ini nanti kita harus menggeser cuttingannya.